Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kita akan membahas pembelajaran di kelas 6 tentang tema 4 globalisasi. Pada subtema 1 tentang globalisasi di sekitar kita. Kita lanjut ke pembelajaran kedua. Nah, pada pembelajaran kedua, materi tentang PKN dan SBDP. Ya, PKN tentang keberagaman wirausaha di masyarakat, serta SBDP tentang ciri-ciri reklame. Baiklah, kita mulai materi yang pertama tentang PKN. Keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Beragamnya kekayaan alam yang terkandung di bumi Indonesia mengakibatkan kegiatan perekonomian antar daerah di Indonesia berbeda-beda. Salah satu contohnya adalah kegiatan ekonomi dalam sektor makanan kecil khas daerah setempat. Biasanya masyarakat setempat akan membudidayakan potensi daerah setempat untuk dikembangkan menjadi satu produk khas daerah. Dan masih banyak lagi jenis-jenis wirausaha yang ada di Indonesia. Dari materi ini kita ketahui bahwa keberagaman wirausaha di Indonesia, faktor yang pertama mempengaruhi adalah wilayah atau daerah itu sendiri. Jika daerah itu penghasil sebuah produk tertentu, maka kemungkinan besar yang bisa dilakukan adalah wirausaha dalam produk tersebut. Misalnya di daerah dataran rendah yang banyak menghasilkan singkong. Nah, ini bisa masyarakat sekitarnya berwirausaha produksi keripik singkong. Nah, seperti itu dan yang lain-lain. Nah, ini ada wirausaha dalam hal gerabah. Wirausaha gerabah ini adalah cerita tentang Kasongan Bantul ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Nah, ini sangat menginspirasi. Mari dibaca bersama. Kalangan perajin di sentra kerajin gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan, atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang terbesar di wilayah perdusunan, dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor, termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun mulai tahun 2011 dan setelahnya, ekspor mulai meningkat, bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Nah, ini adalah cerita menginspirasi tentang wirausaha gerabah. Nah, dari teks tersebut mencerminkan keberagaman wirausaha dalam kehidupan sehari-hari. Selain produksi gerabah, masih banyak contoh keberagaman wirausaha di sekitar kita. Di antaranya bisa berupa budidaya lele, mengolah pabrik singkong, produksi bakso super, produksi susu kedelai, ternak sapi, ternak lembu, ternak kambing, dan sebagainya. Serta juga bisa pembuatan pupuk, buka warnet. Nah, ini sangat banyak keragaman wirausaha di sekitar kita. Nah, dari keberagaman wirausaha yang ada di sekitar kita, manfaatnya untuk masyarakat. Nah, ini kan untuk kita diantaranya yang pertama, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, kita dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cepat dan mudah
karena sudah tersedia oleh wirausaha itu. Kita tidak perlu pergi ke tempat yang jauh untuk mencari barang yang menjadi kebutuhan kita, karena keberadaan wirausaha itu ada di sekitar kita. Dengan demikian bisa menghemat waktu dan biaya dalam pemenuhan kebutuhan kita sehari-hari. Manfaat yang kedua, membuka lapangan pekerjaan. Nah, membuka lapangan pekerjaan ini dengan adanya usaha sekitar kita dapat membantu membuka lapangan pekerjaan bagi warga di sekitarnya. Sehingga dengan adanya usaha di sekitar kita dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada. Sebagai contoh, kalau di sebuah daerah itu ada seorang wirausahawan yang mendirikan usahanya, maka dia tidak akan bekerja sendiri. Otomatis akan merekrut karyawan-karyawan yang ada di sekitarnya. Nah, seperti itulah dengan adanya keberagaman wirausaha bermanfaat sekali bagi kita untuk membuka lapangan pekerjaan. Manfaat beragaman wirausaha yang ketiga yaitu membuka usaha baru. Nah, dengan adanya wirausaha yang cukup besar lingkungan kita, ini dapat membuka peluang baru untuk masyarakat di sekitar kita. Contoh, apa lingkungan atau lain yang besar, maka ada usaha untuk penjahit. Nah, seperti itu. Ada satu wirausaha, bentuk usaha wirausahawan punya produk satu bisa membuka usaha yang lain. Nah, sebagaimana contoh tersebut, wirausaha kain maka akan merekrut atau menciptakan usaha baru seperti penjahit. Nah, seperti itu. Nah, ini sebuah usaha ini akan bisa berkembang kalau sudah terkenal. Nah, bagaimana untuk bisa membumingkan usaha kita? Nah, ini ada cerita dari Hani, anak seorang perajin batik. Ayahnya mengusahakan dahulu usaha mengembangkan usahanya sehingga kain batiknya bisa terjual sampai ke luar negeri. Ayahnya menggunakan reklame untuk mempromosikan produk batiknya. Nah, promosi penting lah. Salah satu cara wirausaha promosi menggunakan reklame. Apa itu reklame? Baiklah, reklame itu kita bisa lihat di ini. Nah, reklame merupakan kelompok sebuah gambar. Nah, sebelum saya sampaikan, kita amati dulu beberapa gambar ini. Nah, gambar tentang beberapa reklame. Kalau sudah beberapa gambar ini, kira-kira reklame itu adalah reklame adalah suatu media yang terdiri dari tulisan dan gambar untuk menyampaikan informasi. Ya, itulah reklame. Bentuknya unsur tulisan dan gambar dan untuk menyampaikan informasi. Nah, biar usahawan para wirausahawan ini bisa berkembang, salah satunya mempromosikan dengan reklame. Nah, biar tahu sebuah tulisan dan gambar itu reklame atau bukan, kita harus tahu ciri-cirinya. Nah, ini adalah ciri-ciri reklame. Yang pertama, informasinya jelas dan mudah dimengerti. Itu syarat bagi reklame. Nah, yang kedua, memuat informasi yang benar. Nah, yang ketiga, mampu menarik perhatian orang. Dan yang keempat, mudah diingat. Nah, kita ulangi, informasinya jelas dan mudah dimengerti. Dan yang kedua, informasinya benar. Ketiga, mampu menarik perhatian orang. Dan yang keempat, mudah diingat. Itu adalah ciri-ciri reklame. Ya. Selanjutnya, reklame ini juga memiliki tujuan. Ya, tujuan yang pertama untuk menyampaikan informasi. Dan tujuan yang kedua, menarik perhatian masyarakat. Tujuan yang ketiga, mengenalkan suatu produk untuk khalayak umum. Dan
tujuan yang keempat, mempengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk. Dipengaruhi masyarakat untuk membeli suatu produk. Tujuan yang kelima, membangun kesan baik masyarakat terhadap suatu produk tersebut. Nah, inilah tujuan dari reklame. Nah, reklame ini tidak hanya satu bentuknya, tapi beberapa jenis reklame. Nah, kita bisa lihat berikutnya. Nah, jenis-jenis reklame. Yang pertama, poster. Yang kedua, spanduk. Yang ketiga, billboard. Yang keempat, baliho. Nah, kita ulas satu-satu. Untuk yang pertama, poster. Poster ini adalah reklame berupa gambar dan tulisan pada selebaran kertas dan ditempel di tempat-tempat umum. Nah, ini berarti bentuk dari poster ini relatif lebih kecil ya. Nah, karena sebuah kertas yang ditempel di tempat umum. Ini adalah jenis reklame poster. Untuk yang kedua adalah spanduk. Spanduk adalah jenis reklame visual yang terbuat dari kain. Nah, yang bentuknya memanjang, dipasang melintang di atas jalan atau di antara dua tiang. Nah, bentuk spanduk itu relatif memanjang dan terbuat dari kain. Untuk yang ketiga itu adalah reklame jenis billboard. Nah, ini adalah reklame bentuk promosi iklan yang ada di luar ruangan. Pemasangan berdiri sendiri, menempel di bangunan atau di konstruksi tetap. Billboard ini ada pemasangannya di luar ruangan dan juga ditempatkan di konstruksi yang tetap. Yang keempat adalah baliho. Ini adalah bentuk promosi iklan di luar ruangan dan memiliki ukuran yang besar, tetapi menekankannya di konstruksi sementara atau semi permanen. Jadi tempatnya kalau baliho ini di semi permanen. Ya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh reklame. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.